Pemain belakang tim nasional Indonesia, Justin Hubner, terpilih masuk ke dalam Eredivisie Team of the Week atau tim terbaik pekan ke-25. Keberhasilan mencetak gol dan memberikan kemenangan kepada Fortuna Sittard atas NEC Nijmegen menjadi alasannya. Pada pekan ke-25 Eredivisie, Fortuna Sittard melakoni laga tandan sulit melawan tim papan atas NEC Nijmegen. Namun ketangguhan para pemain mampu membuahkan kemenangan dengan skor 2-3. Justin Hubner mencetak gol ketiga Fortuna Sittard pada menit 65. Mantan pemain Wolves U21 tersebut bermain sebagai starter dan tampil penuh selama 90 menit. Selain menyumbang gol, Hubner catatkan 11 kontribusi bertahan, 8 sapuan, 5 sapuan menggunakan kepala, dan 100% kemenangan di darat. Pada akhir laga, dirinya mendapatkan rating 7,8 versi Votmock. Kegemilangan pemain 22 tahun tersebut diganjar dengan terpilih masuk ke dalam tim terbaik Eredivisie pekan ke-25. Menariknya, 3 dari 11 nama merupakan pemain Fortuna Sittard. Selain Hubner, ada bek Ivan Marquez dan gelandang Mohamed Ihataren. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Hartman mulai menunjukkan pergerakan yang agresif, khususnya dalam berburu pemain keturunan berkualitas. Menjelang bergulirnya ajang FIFA Series 2026, PSSI dikabarkan tengah gencar melakukan pendekatan. Kabar ini rupanya bukan sekadar isapan jempol. Setidaknya ada satu pemain bintang keturunan yang secara terang-terangan mengaku sudah dihubungi oleh pihak PSSI maupun pelatih John Hartman untuk menjejaki peluang naturalisasi, yakni Laurin Ulrich. Pemain 21 tahun yang pernah mencicipi debut bersama tim senior VfB Stuttgart ini secara terbuka mengaku telah mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia. Namun Ulrich menegaskan bahwa untuk saat ini dirinya masih memprioritaskan kesempatan berseragam timnas Jerman. Meski demikian, Ulrich tidak menutup pintu sepenuhnya bagi skuad Garuda di masa depan. Namun saya tidak akan pernah bilang tidak, jadi saya tidak sepenuhnya menutup kemungkinan. Tambahnya memberikan sinyal positif. Nama Luke Vickery mendadak ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Striker muda yang merumput di kompetisi kasta tertinggi Australia itu disebut masuk radar naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kabar tersebut mencuat setelah pelatih anyar Garuda, John Hartman, dikabarkan mulai menjalin komunikasi dengan sang pemain. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya memperluas opsi lini serang melalui pemain diaspora yang memiliki potensi jangka panjang. Saat ini Luke Vickery bermain untuk klub A-League MacArthur FC setelah bergabung pada September 2025. Dari total 20 penampilan, Vickery mencatatkan kontribusi 5 gol dan 3 assist. Catatan tersebut menunjukkan efektivitasnya sebagai penyerang muda yang terus berkembang. Dengan tinggi badan 183 cm, Vickery dikenal fleksibel karena mampu bermain di berbagai posisi lini depan, mulai dari penyerang tengah hingga sayap. Kualitas yang sangat dihargai dalam sistem sepak bola modern yang menuntut mobilitas tinggi. Jika proses pendekatan berlanjut hingga tahap naturalisasi, kehadiran Luke Vickery berpotensi memberi dimensi baru bagi lini depan Garuda. Selain usia yang masih sangat muda, pengalamannya bermain di liga kompetitif serta turnamen kontinental Asia menjadi nilai tambah. Yang jelas, kemunculan nama Luke Vickery menambah daftar panjang talenta diaspora yang dipantau. Bagi publik sepak bola Indonesia, perkembangan situasi ini tentu menjadi cerita menarik untuk diikuti dalam beberapa. Di tengah lompatan besar dari kariernya dari MLS ke raksasa Belanda Ajax Amsterdam, Maarten Paes secara terbuka mengakui bahwa pengalamannya membela skuad Garuda menjadi salah satu faktor kunci yang membentuknya menjadi pemain yang lebih baik. Sejak resmi menjadi WNI pada tahun 2024, Maarten Paes memang langsung menjadi pilar tak tergantikan di bawah mistar gawang. Ia telah mengoleksi 10 caps dan menjadi sosok vital selama perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, tempaan bersama tim Merah Putih tidak hanya mengasah kemampuannya secara teknis, tetapi juga mentalitasnya. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah soal manajemen fisik dan waktu akibat jadwal perjalanan yang ekstrem. Saya rasa saya sudah siap secara pribadi. Saya menjadi jauh lebih tenang. Pengalaman di Indonesia juga melibatkan banyak perjalanan, kata Paes. Ditambah dengan tekanan luar biasa dari ekspektasi ratusan juta pendukung, semua itu menjadi pelajaran berharga yang membentuknya. Lebih dari sekedar soal teknis, pengalaman bersama timnas Indonesia juga mendewasakan dirinya. Ia belajar untuk lebih tenang, rasional, dan jujur pada gaya permainannya sendiri.
Jadilah diri sendiri dan bermain secara intuitif, karena saat itulah Anda berada dalam kondisi terbaik, pungkasnya. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali tampil ciamik bersama Sassuolo saat menjamu Atalanta di pekan ke-27 Serie A Minggu malam. Sassuolo dibawanya menang dengan skor 2-1 atas Atalanta di Mapei Stadium. Sassuolo harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-16 saat Andrea Pinamonti diusir wasit karena kartu merah langsung. Meski kalah jumlah pemain, Sassuolo menunjukkan mental pemenang yang kuat. Jay Itzes kembali berduet dengan Tarik Muharemovic dan oleh Fotmop diganjar dengan rating 6,6 di laga ini. Bermain selama 90 menit, Jay Itzes membukukan 7 defensive contribution, 6 sapuan, dan 1 intercept. Ia diganjar kartu kuning di menit ke-12 setelah melakukan pelanggaran keras. Hasil ini merupakan kemenangan ketiga beruntun bagi Jay Itzes DKK. Kemenangan dramatis sebab dengan 10 pemain membuat pelatih Sassuolo Fabio Grosso terkesima. Tidak hanya Jay Itzes, Ismail Kone atau Christian Torsved, namun ia menyebut seluruh pemain Sassuolo di atas lapangan menunjukkan kemauan yang luar biasa. Berikutnya, Sassuolo akan menantang tuan rumah Lazio di Stadion Olimpico Selasa dini hari WIB. Kehadiran Jairo Riedewald akan membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin mewah. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain asal Belanda yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nantinya, usai resmi menjadi WNI, Jairo Riedewald diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Jairo Riedewald kini bermain bersama klub Royal Antwerp di Liga Belgia setelah sempat berkostum Crystal Palace, Jong Ajax, hingga sempat membela Timnas Belanda. Dengan pengalaman main di kompetisi Eropa, membuat Riedewald bakal membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin mewah. Sebelumnya, lini tengah Timnas Indonesia telah memiliki Tom Hae, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Ricky Kambuaya. Namun dari gaya permainannya, Riedewald cenderung lebih berkarakter sebagai gelandang bertahan. Dengan memiliki postur dengan tinggi 182 cm dan kemampuan bertahan yang baik, Jairo Riedewald bisa menjadi tembok kokoh di lini tengah Timnas Indonesia untuk memutus serangan lawan sebelum bertemu dengan barisan pertahanan Indonesia yang digalang Jay Itzes, Mes Hilgers, dan Rizky Ridho. Selain biasa beroperasi sebagai gelandang, pemain kidal ini juga bisa bermain di posisi bek tengah atau bek kiri. Sehingga kemampuan menempati beberapa posisi ini akan menjadi keuntungan Timnas Indonesia yang dilatih. Iran menghadapi ketidakpastian serius menjelang Piala Dunia 2026 setelah situasi geopolitik di negaranya memanas. Pernyataan dari Ketua Federasi Sepak Bola Iran memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri dari turnamen. Muncul pertanyaan besar, apakah Timnas Indonesia berpeluang menggantikan Iran pada Piala Dunia 2026? Sejumlah media Asia turut membahas kemungkinan tersebut. Media Vietnam Soha.vn menyinggung potensi keuntungan bagi Indonesia atau China jika ada tim yang mundur dari Piala Dunia. Mereka menyebut bahwa sangat mungkin Asia akan memiliki tim pengganti apabila Iran benar-benar menarik diri. Dengan demikian, meskipun nama Timnas Indonesia ikut disebut dalam berbagai spekulasi, secara realistis kans tersebut berada pada tingkat yang sangat tipis. Isu Iran mundur dari Piala Dunia 2026 memang membuka ruang spekulasi, termasuk mengenai kemungkinan Timnas Indonesia menjadi pengganti. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan FIFA dan otoritas sepak bola terkait. Selama belum ada pengumuman resmi, partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 masih belum dapat dipastikan. Bagi Timnas Indonesia, peluang tersebut secara regulatif sangat kecil, tetapi dinamika sepak bola internasional selalu menyimpan kemungkinan yang tak terduga. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, pantas tersenyum lebar karena Emil Audero. Sang penjaga gawang skuad Garuda sukses mencatatkan 100 penyelamatan di Liga Italia pada musim ini. Herdman akan melakoni 2 laga pertamanya sebagai juru taktik Timnas Indonesia pada bulan ini. Mereka akan memainkan duel kontra Saint Kitts and Nevis, serta salah satu di antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Salah satu keputusan yang perlu diambil oleh Herdman adalah soal siapa yang akan mengawal gawang skuad Garuda. Audero belakangan mendapatkan persaingan sengit dari Maarten Paes yang menjadi kiper utama Ajax Amsterdam. Paes mendapatkan keuntungan dari cederanya Viteslav Jaros dengan telah tampil sebagai starter dalam 2 laga terakhir. Sang kiper Timnas Indonesia mencatatkan total 8 penyelamatan sejauh ini. Namun Audero sukses mengukir rekor yang lebih memukau. Cremonese menderita kekalahan dengan skor 0-2 dari AC Milan.